tuh? Jadi gini, yang dimaksud dengan teknologi dia mengaitnya ke alam. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan, basic bilangan. Basic bilangan itu kan, bilangan kan kalau bilangan biner itu kan hanya 1 sama 0 sama 1. 0 sama 1, iya. Ibaratnya kalau alam itu kan ada siang ada malam. Betul. Ada siang ada sore ibaratnya. Ya pokoknya Siang malam, siang malam, perempuan, pagi, iya istilahnya ada apa? Pasangan ya. pasang-pasangan, Ada pasang-pasangan. Nah, setelah menggunakan teknologi seperti itu yang Iya. digunakan kaitannya dengan mengadopsi dari kondisi alam. Iya. Nah, ini juga kemungkinan teknologi sudah tidak ada lagi. Maksudnya gimana? Jadi semuanya dunia digital ini semuanya akan dipakai kemana-mana. Tapi untuk merubah dari dunia digital itu kemungkinan tidak akan bisa dirubah. Kenapa Sampai itu? kapanpun. Kenapa gitu? Karena ini teknologi yang ibaratnya sudah dalam arti Udah puncak-puncaknya gitu. puncaknya, iya, puncaknya. Jadi segala sesuatu kalau udah pengaturan seperti ini, ya sekarang kan berpikir aja misalkan satu lampu. Iya. Lampu dengan pakai digital. Iya. Pakai digital yang dikirim data. Iya. Nah, jalankan lampu itu kan dengan istilah tanpa kabel. Betul. Maksudnya gimana? Jadi semuanya dunia digital ini semuanya akan dipakai kemana-mana. Tapi untuk merubah dari dunia digital itu kemungkinan tidak akan bisa dirubah. Kenapa Sampai itu? kapanpun. Kenapa gitu? Karena ini teknologi yang ibaratnya sudah dalam arti Udah puncak-puncaknya gitu. puncaknya, iya, puncaknya. Jadi segala sesuatu kalau udah pengaturan seperti ini, ya sekarang kan berpikir aja misalkan satu lampu. Iya. Lampu dengan pakai digital. Iya. Pakai digital yang dikirim data. Iya. Nah, jalankan lampu itu kan dengan istilah tanpa kabel. Betul, kayak wireless gitu Wireless, ya. ya. Nah, kayak mengendalikan segala sesuatu. Malah kalau di luar negeri kan mobil itu kan udah dibuat macam tren ya. Tren yang kayak kereta yang udah otomatis tuh. Jadi tanpa ada supir. Oh iya, otomatis tuh. Otomatis, Kan ada mobil ya. terbang juga. Ya, ada mobil terbang ya. Kalau di Indonesia sih pada bisa ya dibuat itu kan. Indonesia itu kan kalau misalkan mau membuat mobil terbang, ibaratnya kalau di pewayangan kan ada yang namanya Gatot Kaca ya. Iya, betul. Ya, Gatot Kaca gitu kan bisa. Nah, itu di Inggris sudah ada. Sudah ada. Jadi mana kalau macet, mobil itu bisa dilipat nanti bentuknya kayak pesawat. Ya di situ. Nah, ini mobil juga sama. Sekarang mobil yang teknologi yang dulunya dipakai di pesawat terbang, sekarang mobil juga udah mulai. Contoh, extra van dulu pakai brush ya, Pakai dinamo dulu. pakai apa? Cool brush. Cool brush ya. Ya dulu kan pakai cool brush nih. Betul. Kalau sekarang udah nggak pakai cool brush lagi, istilahnya udah pakainya stepper. Oh gitu pengganti. Iya, itu. sudah Tapi jarang ada yang tahu ya. Iya, udah pakai stepper motor sekarang. Stepper motor ya. Ya, jadi kalau yang paling gampangnya nanti perbandingannya tuh di rumah pasang AC. Iya. AC yang zaman dahulu kan AC langsung dari arus listrik untuk menggerakkan kompresor. Betul. Tapi kalau yang sekarang dengan adanya sistem inverter, nah itu arus listrik diolah dulu. Jadi arus listrik dibuat DC. Iya. Nanti di situ ada penggeraknya berupa frekuensi. Iya. Nah, nanti frekuensi itu yang bisa merubah kecepatan. Itu itu teknologi yang awalnya dipakai di pesawat. Nah, sekarang udah dipakai di mobil, contohnya di extra van. Di extra van. Ya, extra van sekarang itu udah mulai makanya stepper. Jangan jauh-jauh, motor aja, motor. Sepeda motor tuh udah pakainya stepper motor. Makanya begitu bensin nggak jalan, ya bensin nggak bisa disedot ya. Iya. Sama fuel pump itu diganti hanya berupa batangannya, nggak bisa. Itu harus dengan
harus dengan rangkaiannya. Oh, iya. Itu Iya. motor-motor yang baru ya? Motor yang baru tuh iya. Itu dengan rangkaiannya. Jadi ada rangkaian, ada stepernya. Jadi nanti stepper motor itu bisa kerja dengan rangkaian ini. Karena rangkaiannya itu sama dengan kipas yang AC gini ya. Iya. Nah, kalau kipas AC kan frekuensinya rendah. Betul, betul. Frekuensi rendah. Segala sesuatu frekuensi yang rendah itu pasti fisiknya gede. Tapi kalau dengan frekuensi yang tinggi, fisiknya kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Betul, betul. Makanya di pesawat terbang tuh nggak ada genset yang kayak Iya, nggak ada genset. genset kayak yang dipakai orang di apa istilahnya Diambil listriknya ya. diambil listriknya. Nah, untuk di pesawat sih genset itu paling besarnya taruhlah diameter berapa 5 sampai 6 in, Iya. tapi kekuatannya luar biasa. Nah, ini mulai Itu karena ada ECU-nya atau ada apanya? Udah. ya, jadi di Teknologi situ apa itu? teknologi kan udah kaitannya, jadi berbicaranya untuk menghasilkan arus yang besar itu sekarang udah putaran itu yang apa? Yang menggerakkan atau yang mengendalikan adalah berupa frekuensi. Semakin frekuensi dinaikkan, Oh, frekuensi ya. frekuensi yang sekarang, Gila. frekuensi yang sekarang ini yang diolah. Semakin tinggi frekuensi, kecepatan semakin tinggi. Frekuensi turunkan ya dia pelan. Tapi nanti ada batasan sih, jadi nggak bisa frekuensi harus sekian tuh nggak bisa. Itu ada batas maksimalnya. Iya, ada maksimal sekian, minimalnya sekian. Itu udah ada settingan ya. Subhanallah ya. Perkembangan teknologi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya kalau yang namanya manusia hidup di dunia ini sebetulnya sih ya memang tergantung ya dalam arti waktu dan kesempatan. Sebetulnya ya waktu dalam arti waktu dan kesempatan itu memang kalau bicara teknologi ini kan orang itu kalau orang yang tidak mengenal ya benar-benar pusing ya. Pusing mengenai- ya, yang tidak mengenal Ini sama apa, sekali sini ini apa, apa gitu. Nolak, nggak mengetahui sama sekali Betul. lah. Makanya kalau hanya sayangnya di kita itu kan gini, di kita itu kadang-kadang di sini hanya yang dicari hanya legalitas. Yang dicari legalitas padahal nggak tahu di dalamnya itu yang gimana ya. Betul, betul Iya, ya. Ilmunya dalam enggaknya Iya, gitu ya, legal- pengetahuannya Ya ya. legalitasnya sih oke. Hmm. Tapi ya itu, jadi masih ngetrennya kan seperti itu. Jadi nggak bicara masalah bagaimana sih kompetensinya ya. kan Ya, gitu. Betul, betul. Yang sekarang. Ya, harusnya yang dikejar memang kompetensi harusnya ya. Nah ini udah mulai. Jadi di kita itu kan yang dikejarkan mengenai pendidikan kan berbasis karakter. Karakter betul. Nah kalau karakter memang sebetulnya kalau karakter benar-benar diterapkan itu bagus banget. Masalahnya sekarang itu orang tidak mencari orang yang pintar, tapi yang benar-benar karakternya bagus. Yang katanya bagus, amanah, ya. Ya. Pertama itu amanah, Iya. trust, ya. Iya. Jadi kalau Bisa dipercaya. di dunia pendidikan kita kan yang namanya karakter kan udah jelas ya, di situ kan ada tanggung jawab, ada isi gotong royong, ada itu semuanya kan tercover yang namanya karakter, termasuk ibadah segala macam ya. Betul. Jadi di situ komplit yang kalau benar-benar diterapkan tuh luar biasa. Masuk di Pancasila juga. Ya, betul. Contoh tadi Pak ya, hal kecil tadi Ya. ya. Misalkan tadi yang apa istilahnya yang ini? Oh iya, Jenner. Apa senter Dia ya? udah Jenner. Udah senter ini ya. Dia Nah, itu guys ya. Ya. Itu misalkan sama teknisi yang apa misalkan nggak takut dosa, Ya. nyarinya cuma uang Ya, atau uang. materi, Ya. itu dihilangkan bisa cepat kaya itu ya. Iya, ini tinggal dihilangkan aja udah nggak usah diganti, mobil jalan lagi. Tapi manakala ada lonjakan arus yang tidak diinginkan, semuanya kan Kena nanti nyervis lagi gitu ya. iya nanti kena. Nah kadang-kadang kenanya ya belum tentu bisa diservis lagi itu. Oh, gitu? Fatal, Malah fatal ya. malah fatal. Kalau tidak di masalah ini kan Itu nggak hanya berlaku di dunia SEO aja ya, mungkin di dunia laptop, Semua. komputer, semuanya ya. semua. Ya walaupun SEO merek mobil apa juga semua itu ada genernya itu. Ada protek, tapi kadang-kadang yang jadi permasalahan gini, udah Iya. protek segitu bagusnya, Iya. tapi pas manakala itu harusnya melonjak, malah yang duluan kena duluan, bukan proteknya gitu. Ada yang seperti itu. Oh gitu. Ya safety dipasang, tapi nggak sampai safety-nya yang kena, tapi yang apa, yang penunjangnya itu yang kena duluan. Oh gitu.
Itu sebabnya apa Bang Indra bisa langsung kena itunya? Jadi ini kan sebetulnya sih dari mengenai protektor dulu ya? Iya, harusnya mengenai protektor. Jadi kalau di sini kadang-kadang lonjakan itu kan nggak sampai hitungan sampai menit kan, hanya satuan milidetik aja kan lonjakan. Misalkan tadinya harus misalkan 5 ampere tiba-tiba melonjak 10 ampere tuh karena ada apa namanya tidak bisa dikendalikan. Iya. Tidak bisa dikendalikan kan otomatis yang harusnya dia kerjanya sekian dapat lonjakan sekian, lebih baik dia yang memprotek, akhirnya dikonsletkan si rangkaian supaya aman, harus ada yang ngalih. Iya, jadi memang karakter dari protektor seperti itu. Ya untuk kaitannya dengan dioda Zener semua ada nih. Dioda Zener ya namanya. Dioda Zener semua SEU itu ada dioda Zener. Semua terpasang. Iya. Masalahnya bicaranya kan nanti di situ kan ada pembangkit arus ya, di mobil kan ada pembangkit arus tuh yang namanya dinamo jalan atau alternator kan. Nah itu kan pembangkit arusnya di situ. Nah pembangkit arus kalau tidak ada akumulator ya atau tidak ada aki, mobil tuh begitu mobil jalan terus dilalah atau kejadian secara mendadak. Salah satu kabel apakah yang positifnya atau yang negatifnya yang masuk ke aki putus, udah hancur lebur. Maksudnya hancur gimana? Semua SEU kebakar. Kok bisa gitu ya? Ya, karena apa? Karena di alternator itu kalau pas dia tanpa aki, tanpa dia dipasang akumulator itu bisa di atas 24 volt. Oh, gitu. Ngeluarkan beda potensinya tuh ya. Arusnya gede, otomatis tegangannya juga dia akan mengikuti. Tapi jarang kejadian tuh Bang Indra ya? Jarang, makanya kan di tunggul aki atau ini kan dibuat sangat permanen ya, kabelnya juga gede kan. Terus yang masuk ke bodinya juga terpasang ya, benar-benar udah dijamin ya. Udah jaminan iya. Nah itu jadi kadang-kadang kalau orang misalkan pengen nyoba dinamo jalan itu masih bisa ngisi atau enggak, gampang kok ya, caranya gampang. Iya. Jadi kalau misalkan pengen tahu dinamo jalan ini masih ngisi atau enggak, dalam arti masih ngisi ke aki atau enggak. Iya. Yang penting tolong mobil di starter, nunggu stasioner dalam arti stasioner itu kan di bawah 1000 ya. Iya. Di bawah 1000. Silakan lepas yang salah satu tuh koneksi yang ke aki, tapi salah satu aja yang negatif atau yang positif, lebih aman yang negatif. Negatif ya. Kalau mesin masih jalan itu berarti pengisian bagus. Oh gitu ya. Iya. Berarti yang negatif dilepas jalan mesinnya. Iya. Berarti bagus itu. Berarti masih bagus pengisian. Kalau misalnya nggak jalan? Kalau nggak jalan berarti tidak ada pengisian. Oh gitu. Berarti harus ganti aki. Bukan harus ganti aki, harus diperbaiki alternatornya atau dinamo jalannya, karena dia sebagai pembangkit arusnya nggak ada. Gitu. Merupakan lagi apa? Dalam arti rusak ya. Ya sebagai penguat yang mengeluarkan arusnya itu dia udah nggak berfungsi. Betul. Makanya mobil langsung mati. Jadi dia tuh jalannya itu karena aki tadi. Lama-lama ya udah dipakai berapa kilo aja udah drop lagi, mati lagi mobil kan. Terus setelah habis tuh. Betul. Setelah habis akinya terus kan yang itu kan makanya di dashboard itu ada indikator kan. Iya betul. Indikator aki. Kalau nyala artinya nggak ngisi. Tapi kalau mati artinya ngisi kan. Betul. Itu ada indikatornya. Jadi semua memang udah dilengkapi dengan apa? Dengan indikator ya di dashboard tuh. Untuk aki udah dilengkapi dengan tanda aki. Betul. Untuk mesin ya ada check engine. Untuk temperatur ya sekarang udah mulai temperatur itu tidak pakai yang pakai apa jarum lagi yang sekarang, hanya sekedar lampu. Makanya mobil yang sekarang pakai lampunya itu kan tetap dikendalikan sama SEU yang sekarang. SEU ya. Iya, dikendalikan sama SEU. Nyalanya lampu pertama kontak, 2 lampu tuh harus nyala dulu. Itu ada maksud. Maksudnya gimana? Ada maksud. Misalkan lampu yang satu merah. Iya. Yang satu biru atau hijau. Iya. Nah ini yang merah harus nyala dulu pada waktu kotak awal. Karena nanti kalau dia tidak bisa nyala
nanti orang tidak tahu kapan mobil pada waktu ada gangguan menandakan dia overheadnya kapan. Nah makanya kalau misalkan kontak waktu mau menjalankan mobil, Iya. tolong diamati dulu. Kalau yang udah pakai indikatornya lampu, Iya. untuk indikator panas tuh, Iya. dicek dulu. Kalau yang masih pakai jarum sih ya tinggal dilihat, nanti kan semakin panas semakin naik. Betul. Nah kalau ini nanti kalau yang merah itu kalau udah overhead dia nyala, udah langsung stop, orang tuh jangan dipaksa ya. Tapi kalau yang biru menandakan bahwa kalau birunya mati, itu artinya mobil itu udah kondisi aman, dalam arti aman, nanti ekstrapen jalan. Ya begitu, yang birunya mati nih, Iya, betul. mati. Nah, tapi kayak yang merah diupayakan jangan sampai muncul pada waktu mengendara. Iya. Jangan mengendara mobil, karena kalau muncul ya di situ nanti Udah overheat ya, tandanya overheat overheat. tandanya. Iya. Betul. Yang sekarang. Jadi pakainya udah indikator. Nah itu juga data yang dimak.